Bertempat di gedung DPRD Kota Sukabumi, Komisi 3 mengundang Disporapar, BPKPD, perwakilan mahasiswa, dan panitia penyelenggara event dari Igornas dalam rapat dengar pendapat pada Jumat 16 Mei 2025 siang. Hearing tersebut membahas pelaksanaan event komersial yang digelar di Lapang Merdeka pada awal Mei lalu, termasuk event jalan santai yang disponsori kapal api. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi, Dani Ramdhani, dalam keterangannya sangat menyayangkan masih digunakannya perwal lama sebagai dasar hukum penyelenggaraan acara kemarin. Atas dasar tersebut, pihaknya mendorong pemerintah Kota Sukabumi untuk segera mengeluarkan regulasi baru agar pengelolaan event di ruang publik Kota Sukabumi tersebut bisa lebih tertata. Mudah-mudahan ini menjawab kesimpang siuran ya, baik masalah regulasi dan juga masalah PAD. Ya. Jadi dari pertemuan tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama terkait dengan regulasi. Jadi memang regulasi masih menggunakan regulasi yang lama begitu. Itu Perwal nomor 4 tahun 2017 begitu. Jadi artinya sebenarnya tempat itu tidak digunakan untuk kegiatan besar begitu. Apalagi yang dominannya sponsor. Mudah-mudahan ini kedepannya segera regulasi ini kemudian turun yang baru, mencabut perwal yang lama begitu. Sehingga ketika pemerintah menggunakannya lagi tidak menabrak aturan. Yang mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh semua pihak bahwa regulasi harus dijadikan pegangan gitu ya. Masih menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera Kota Sukabumi tersebut, hal lain yang menjadi sorotan adalah minimnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari event komersial yang berlangsung. Dirinya mengutarakan, berdasarkan laporan BPKPD Kota Sukabumi, pemerintah daerah hanya menerima pemasukan sebesar 3 juta rupiah dari pajak reklame sponsor. Menurutnya, angka ini dinilai tidak sebanding dengan skala event yang cukup besar dan mendapat dukungan pihak swasta. Komisi 3 mendorong agar Pemkot Sukabumi lebih selektif memberikan izin untuk kegiatan komersial di Lapang Merdeka. Yang jumlahnya ada 400.000, 600.000, ada 2 juta, jadi totalnya cuma 3 juta. Jadi penyelenggaraan event sebesar itu cuma masuk 3 juta. Jadi kedepannya mudah-mudahan lebih dioptimalkan, dimaksimalkan bagaimana kegiatan besar, apalagi berhubungan dengan sponsor, kemudian tidak kurang diperhatikan PAD yang masuk begitu. Dan ini pembelajaran ke depan, mudah-mudahan juga ketika mengadakan acara di sana harus ada keseimbangan antara PAD, kemudian biaya renovasi, biaya perawatan, sehingga antara pemasukan dan pengeluaran serasi. Dan juga jangan sampai yang hanya diuntungkan besar itu adalah pihak sponsor saja. Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi berharap hearing ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada publik, khususnya terkait aspek legalitas dan kontribusi ekonomi dari penyelenggaraan event komersil di Kota Sukabumi kemarin. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar, Tim Liputan MGS TV melaporkan.